Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adil Mustaqim, mahasiswa semester 5 Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN SMH Banten, akan mempraktikkan salah satu instrumen BK Notes menggunakan sosiometri. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu sosiometri? Nah, sosiometri adalah salah satu cara untuk mengukur hubungan antar individu di dalam satu kelompok. Nah, tujuan dari sosiometri adalah mengetahui popularitas atau isolasi sosial di dalam satu kelompok dan juga untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dan juga memperbaiki hubungan dari pertemanan yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, selain itu, kita juga bisa mengetahui bagaimana hasil dari sosiometri tersebut itu bisa berdampak yang lebih luas dan juga bisa untuk merubah perilaku yang positif lebih baik lagi, dan juga kita bisa mengetahui bagaimana perubahan itu berlangsung. Nah, sampai saat ini ada yang menanyakan? Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, nanti saya akan memberikan instrumen sosiometri kepada teman-teman semua, dan teman-teman harus mengisinya secara seksama dan juga secara baik. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai dan juga beranjak ke sesi berikutnya, teman-teman saya harap bisa membersihkan atau bisa dikelirkan mejanya. Di atas mejanya jangan ada apapun itu yang bisa mengganggu teman-teman ketika nanti teman-teman mengisi instrumen sosiometri yang saya berikan. Oke, baik. Sudah ya? Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini nanti teman-teman harus mengisi kurang lebih ada 5 soal, di mana teman-teman harus mengisi soal tersebut dengan baik dan juga objektif. Nah, saya akan sampaikan dulu petunjuk pengisiannya. Pertama, teman-teman isi nama, kelasnya, tanggal pengisiannya, dan juga serta siapa yang menjadi guru BK-nya di situ. Nah, di situ berarti guru BK-nya adalah sebagai saya. Nah, saya di situ sebagai guru BK, di mana teman-teman bisa tahu siapa yang memberikan instrumen ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nanti saya akan memberikan lembar tersebut, dan juga teman-teman bisa membaca petunjuknya kembali sebelum memulai mengisi setiap pertanyaan tersebut. Nah, di setiap pertanyaan tersebut itu disediakan pilihan jawaban sebanyak 3, di mana jawaban tersebut itu kosong semua. Jadi ada contohnya pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Nah, teman-teman itu mengisi sesuai dengan instruksi di dalam petunjuk tersebut. Contohnya adalah ketika misalnya di pertanyaan nomor 1, siapa teman yang sering diajak belajar? Nah, teman-teman hanya cukup mengisi 3 jawaban saja di dalam 3 pilihan tersebut. Pilihan 1-nya si A misalnya, pilihan 2 si B, pilihan 3 si C. Nah, teman-teman harus mengisi 3 saja, tidak boleh lebih. Begitupun sampai seterusnya. Dan ketika teman-teman sudah mengisi, nanti teman-teman mohon tidak berisik, dan juga harap teman di sampingnya itu tidak melihat jawaban yang teman-teman tulis itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita mulai, sekali lagi saya harap teman-teman bisa mengisi setiap pertanyaan tersebut secara objektif dan juga secara baik. Oke, terima kasih. Di meja teman-teman sudah disediakan kertasnya dengan posisi kertas pertanyaan dengan posisi terbalik. Teman-teman bisa buka sekarang. Baik, sebelum teman-teman mengisi, teman-teman tadi sudah berdoa, dan juga teman-teman bisa rileks mengisi setiap pertanyaan yang saya berikan menggunakan instrumen sosiometri. Saya beri waktu 30 menit untuk mengisi instrumen tersebut, dan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis 30 menit, dan teman-teman harap membalikan lagi kertas instrumen seperti yang
seperti awal lagi, dan teman-teman diam saja dan nanti akan saya ambil satu persatu hasil jawaban dari teman-teman. Oke, baik. Nah, setelah teman-teman mengisi angket atau instrumen sosiometri tersebut, nanti saya akan mengolah jawaban dari teman-teman semua itu dan menghasilkan yang namanya sosiogram. Nah, apa sih itu sosiogram? Nah, sosiogram itu adalah diagram atau satu gambar di mana teman-teman bisa mengetahui bagaimana popularitas dan juga isolasi sosial di dalam satu kelompok tersebut. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya biasanya yang ada di dalam sosiometri adalah sosiogram lingkaran. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, misal tadi teman-teman memilih si A, lalu si B, si C, si D, si E, dan si F. Nah, teman-teman bisa tahu siapa yang populer dan yang terisolasi dengan mengetahui garis panah di mana teman-teman menunjuk siapa. Nah, ada 3 pilihan yang teman-teman isi, dan pilihan yang pertama itu adalah menggunakan garis hijau, dan pilihan kedua menggunakan garis merah, dan pilihan ketiga menggunakan garis hitam. Nah, misal nih teman-teman banyak yang memilih A. Misal nih si B memilih pilihan pertamanya si A, si B berarti memilih si A menggunakan garis warna hijau. Hasilnya adalah garis warna hijau. Lalu si B memilih si C sebagai pilihan kedua, garisnya berwarna merah. Dan si B memilih si E menggunakan pilihan yang ketiga dan warnanya adalah warna hitam. Begitupun seterusnya. Misal si F memilih si A dan ketika si A memilih F, itu panahnya harus sama dan juga saling berlawanan. Namun bisa dibedakan dengan warnanya. Entah itu si A memilih si F itu dengan pilihan yang pertama atau yang kedua atau ketiga. Dan teman-teman bisa tahu, semakin banyak panah yang berwarna hijau, maka semakin populerlah orang di dalam kelompok atau kelas tersebut. Dan semakin banyak garis dan semakin sedikit garis warna hijaunya dan hanya berwarna merah atau hitam, biasanya itu adalah orang yang tersingkirkan atau terisolasi dari suatu kelompok atau kelas tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman semua? Oke, baik, sampai sini saya rasa teman-teman sudah paham, dan nanti teman-teman bisa mengetahui sosiogram yang saya buat, dan teman-teman bisa mengetahui siapa yang populer dan juga siapa yang terisolasi. Namun ingat, ketika teman-teman sudah mengetahui sosiogram tersebut, teman-teman harus bisa memperbaiki komunikasi secara efektif ke semua orang yang ada di dalam kelompok atau kelas tersebut. Karena tujuannya adalah untuk memperbaiki komunikasi yang teman-teman jalin di dalam kelas tersebut. Dan teman-teman juga harus bisa mengetahui bahwa tujuan dari sosiometri ini adalah untuk merubah perilaku yang tadinya positif itu lebih positif lagi, dan yang belum positif itu bisa menjadi positif. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, ketika teman-teman tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup, dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengolah data daripada pilihan jawaban yang sebelumnya kita berikan instrumen sosiometri kepada mereka. Nah, kita akan coba menghitungnya menggunakan aplikasi atau website sosiometri. Namun untuk per detik saat ini website sosiometri ini belum bisa dibuka atau diakses kembali, entah kenapa. Kita cek. Nah, ini masih tetap seperti ini. Nah, dalam video sebelumnya saya menjelaskan bahwa harusnya
itu kita akan mencoba membuat tabulasi sosiometri menggunakan 3 pilihan. Namun yang sebelumnya saya pelajari dan saya buat itu adalah menggunakan 2 pilihan. Nah, mohon maaf kepada Pak Yogi dan teman-teman semua yang melihat video ini, saya akan menjelaskan hanya membuat tabulasi data yang menggunakan 2 pilihan. Dan karena kenapa? Supaya saya bisa membuat supaya teman-teman bisa tahu sosiogramnya secara langsung gitu. Dan ketika saya membuat sosiogram dengan 3 pilihan itu akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Kita akan menggunakan cara yang cepatnya saja. Nah, sebelumnya kita menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung data atau pilihan atau jawaban dari instrumen sosiometri yang kita berikan kepada peserta didik. Kita bisa lihat yang pertama itu adalah tabulasi teman yang senang diajak belajar. Nah, di dalam kelas tersebut ada 32 orang di mana mereka harus memilih 2 orang yang menjadi teman yang senang diajak belajar. Nah, di nomor 1 di sini, dan ini kenapa ada blok hitam di bawah tabel atau kolom 1, ini adalah menandakan bahwa diri sendiri atau pribadi individu itu tidak boleh memilih individunya sendiri gitu, dan mereka harus memilih individu lain gitu atau memilih orang lain dengan catatan adalah tidak lebih dari 2 pilihan yang sudah ditentukan daripada guru BK atau instruksi yang diberikan. Nah, ini inisial ADR memilih nomor 13 dan juga nomor 1. Nah, kenapa di nomor 13 ada angka 2 dan di nomor 29 angka 1? Itu menandakan pertama, ketika salah satu individu memilih individu lain menjadi pilihan pertama, itu akan mendapatkan skor 2. Dan individu yang menjadi pilihan yang kedua akan mendapatkan skor 1. Nah, di sini ADR itu memilih nomor 13 menjadi pilihan yang pertama dengan skor mendapatkan skor 2 dan memilih nomor 29 sebagai pilihan kedua. Nah, di sini kita harus tahu jumlahnya bahwa betul-betul 3 dari setiap jawaban yang ditulis oleh peserta didik gitu. Nah, begitupun sampai seterusnya sampai 32 peserta didik. Nah, kita bisa lihat ini ada jumlahnya semua, totalnya ada 3 semua, dan tidak ada yang memilih dirinya sendiri untuk menjadi teman yang senang diajak belajar. Nah, ketika sudah kita ketahui data-data tersebut, nah kita akan mencoba menghitung bagaimana kita mengetahui siapa yang menjadi orang yang populer atau siapa yang menjadi orang yang terisolasi di dalam satu kelompok tersebut. Nah, kita bisa tahu. Nah, lalu sebelumnya kita kan sudah menjumlahkan di pinggirnya bahwa si ADR ini memilih nomor 13 dan 29, ini jumlahnya adalah 3 karena skornya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Namun di bawah lagi ada jumlah. Nah, ini jumlah adalah daripada siapakah yang memilih nomor 1 ini alias ADR. Berapa banyak sih yang memilih ADR gitu menjadi teman yang sedang diajak belajar. Nah, di sini ADR itu dipilih oleh 1 orang saja. Nah, dan untuk yang nomor 2 itu dipilih sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 karena ini menjadi ini adalah total keseluruhan di jumlah penjumlahan tersebut, bahwa ada sebanyak skornya. Kalau kita jumlahkan bahwa yang memilih nomor 2 itu skornya, pemilik nomor 2 itu memiliki skor 5 dan sampai seterusnya itu adalah ke pinggir. Nah, ini sudah berurutan dari nomor 1 hingga nomor 32. Nah, mohon maaf ya apabila penjelasannya kurang dimengerti. Nah, baru kita bisa ketahui bagaimana pilihan pertama. Nah, kalau untuk yang jumlah yang pertama, ini adalah skor total.
gitu ya. Skor total daripada pemilih kedua dan daripada pemilih yang memilih nomor satu itu entah memilih nomor entah memilih menjadi pilihan pertama atau pilihan kedua. Nah, baru kita beranjak ke selanjutnya nih. Kita harus mengetahui nih si nomor 1 ADR sampai ke ZM itu nomor 1 sampai 32 kita harus tahu dia itu menjadi memiliki pilihan yang pertama atau tidak gitu. Siapa aja gitu yang memilih bahwa si nomor 1 sampai 32 itu siapa saja gitu yang memilih pilihan pertama gitu dirinya. Misal nih nomor 1 ini ADR, ini tidak ada yang memilih menjadi pilihan pertama. Berarti 0. Rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan count if dalam kurung C4 titik 2 C35 titik koma tanda kutip 2 lalu ditulis angka 2 tanda kutip 2 lagi dan ini adalah rumusnya. Mengapa ini rumusnya 2? Karena ini ini count if ini adalah kita menghitung yang hanya ada angka 2-nya saja gitu. Dimana di tabel ini tidak memiliki angka 2-nya, namun di tabel-tabel yang lain ada angka 2-nya dan kita bisa mengetahui gitu secara langsung bahwa siapa yang menjadi pilihan pertamanya dan siapa yang banyak memilih seseorang itu menjadi pilihan pertamanya. Nah, di sini posisi nomor 1 itu tidak dipilih menjadi pilihan pertama. Ini sampai seterusnya. Ini kita bisa tahu nih siapa yang memilih seseorang itu menjadi pilihan pertamanya. Nah, setelah itu kita bisa ketahui juga pilihan kedua. Nah, di sini ada rumusnya sama seperti yang tadi gitu. Bahwa setiap orang bahwa yang hanya dihitung itu adalah orang yang memiliki skor 1. Tapi ketika yang pilihan pertama itu yang dicari itu adalah yang memiliki skor 2. Nah, seperti ini. Rumusnya sama saja gitu, hanya beda dari angkanya saja gitu. Nah, ini pilihan kedua. Pilihan kedua itu ADR itu memiliki ada yang memilih ADR itu sebagai pilihan yang kedua dan itu adalah satu orang, betul. Nah, ini ada 4. Ya betul, ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 nomor 3, maaf. Oh iya betul. Nah, ini kita bisa ketahui nih bahwa seseorang itu maksudnya yang ini nih ya, yang satu ya, satu. Ini yang satu itu adalah pilihan yang ke 2. 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 3 ini banyak yang memilih dirinya menjadi pilihan yang kedua. Sampai seterusnya gitu. Nah, setelah kita tahu pilihan pertama dan siapa yang memilih individu itu menjadi pilihan pertama atau pilihan kedua, kita harus tahu urutannya siapa saja ini yang menjadi banyak yang memiliki pilihan terbanyak di pilihan pertama. Nah, kita bisa tahu dengan menjumlahkan skor total. Kalau ini bukan skor total ya, maksudnya yang senang diajak belajar. Nah, sebelum kita ketahui yang senang diajak belajar itu siapa, kita harus totalkan lagi untuk kita bisa tahu nih klasifikasinya bahwa si orang itu kita totalkan daripada pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Nah, si nomor 1 ADR ini jumlah jumlah pilihan pertamanya 0 dan jumlah pilihan keduanya adalah 1 saja gitu dan skor totalnya adalah 1. Nah, ini rumusnya adalah pilihan ini adalah pilihan pertama tambah pilihan kedua. Ini hanya ditambahkan saja gitu. Jadi individu yang dipilih menggunakan pilihan pertama dan pilihan kedua itu dijumlahkan. Apabila individu tersebut hanya dipilih menjadi pilihan pertama atau pilihan kedua, itu juga tetap dijumlahkan gitu. Seperti halnya ADR tidak dipilih menjadi
pilihan yang pertama, namun menjadi pilihan yang kedua. Nah, ini totalnya 1, 4, dan seterusnya. Nah, setelah kita ketahui skor totalnya, ini oke, kita tandai. Yang pilihan pertama itu adalah warna merah tabelnya. Ininya hitam. Pilihan kedua adalah warna hijau. Nah, skor totalnya itu warna oranye. Nah, kita harus membuat ranking atau orang yang menjadi populer di salah satu kelas itu. Nah, kita bikin dua, ada yang senang diajak belajar dan juga yang tidak senang diajak belajar di dalam kelas ini, karena topiknya adalah tabulasi teman yang senang diajak belajar. Nah, yang senang diajak belajar ini rumusnya adalah sama dengan rank dalam kurung C39 titik koma. Nah, ini ada lambang simbol dolar, simbol dolar SC. Nah, ini tuh untuk merapihkan. Dan 39.2 lambang dolar lagi, AH lambang dolar lagi 39.20. Nah, bahwa ini ADR adalah menjadi peringkat yang ke-13. Nah, ini kenapa demikian belakangnya 0 adalah ketika si seseorang itu menjadi apa ya, kita urutkan itu dari yang pertama dulu. Nah, dari ada yang pertama, dari yang terakhir dulu menjadi yang pertama. Nah, si ADR ini memiliki peringkat 13. Lalu yang nomor 2 memiliki peringkat 4 dan seterusnya. Dan kita bisa tahu nih, siap di antara yang senang diajak belajar ini dengan tabel berwarna biru, kita bisa tahu siapa yang senang diajak belajar. Kita tinggal cari nomor satunya itu siapa. Nah, nomor satunya ini adalah nomor 13. Nah, kita bisa tahu bahwa nomor 13 ini memiliki skor yang cukup banyak juga, di mana dia memiliki pilihan nomor 13 ini menjadi primadona dalam memilih menjadi pilihan pertama, yaitu 8 orang dan 5 orang menunjuknya sebagai pilihan kedua. Dan ketika totalkan itu totalnya ada 13 dan dia adalah peringkat pertama di dalam kelas itu yang senang diajak belajar. Itu adalah teman yang senang diajak belajar. Dan yang tidak senang diajak belajar itu rumusnya sama seperti tadi, hanya ditambah 1. Dan ini nanti akan diurutkan sesuai dengan sesuai dengan orang yang tidak senang diajak belajar. Yang pertama adalah, ini lumayan banyak nih yang pertama, karena tidak ada yang memilihnya satupun. Gitu. Karena ini tidak ada yang memilih gitu. Yang dia adalah orang yang pertama yang tidak senang diajak belajar. Nah, kenapa demikian ini banyak angka satunya? Karena yang memiliki angka 1 di dalam sini itu adalah orang-orang yang tidak senang diajak belajar. Nah, kita bisa lihat nih, tidak ada yang memilih mereka sampai ya mohon maaf gitu. Berarti mereka adalah orang yang terisolasi atau terkucilkan di dalam satu kelompok tersebut. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena pada dasarnya saya juga masih belajar dalam mengolah data sosiometri. Setelah ini kita beranjak ke bagaimana membuat rencana kegiatan dan juga rencana pembelajaran, rencana pelayanannya, rencana pelaksanaan layanannya gitu. Nah, seperti inilah gitu ya teman-teman. Ini adalah tabulasi datanya ya, tabulasi teman yang sedang diajak belajar. Seperti ini gitu. Nah, ini akan keluar seperti ini, total angka-angka ini ketika kita menggunakan aplikasi atau website sosiometri Sidehawk gitu. Namun, itu akan keluar data-data seperti ini ketika kita juga sudah mengisi hal-hal yang serupa seperti ini gitu. Ketika misal si ADR itu memilih nomor 2 dan nomor 1. Itu nanti akan keluar datanya kurang lebih sama seperti ini. Meskipun ada perbedaan 0 komanya saja gitu. Nah, kita bisa lihat, sekarang kita bisa lihat hasil sosiometri yang menjadi sosiogram itu sendiri. Nah, ini adalah sosiogramnya.
Nah, kita sudah mengurutkan bahwa tadi si nomor 13 itu atau dengan inisial MDF itu memiliki popularitas yang tinggi tinggi gitu di dalam lingkungan di mana dia senang diajak belajar gitu. Nah, kita bisa tahu siapa yang menjadi pertama gitu menjadi populer di kelas itu adalah MDF, dan ini yang 111 bahkan 0 ini adalah orang-orang yang terkucilkan atau terisolasi. Nah, ini adalah gambarnya, gambar sosiogram di mana nomor 13 itu ketika kita melihat di Excel alias MDF itu menjadi pusat perhatian. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, semakin dalam lingkarannya, semakin banyak orang yang menunjuk seseorang tersebut di dalam lingkaran, itu adalah orang yang populer. Tapi ketika seseorang itu berada di luar lingkaran seperti ini adalah orang-orang yang terkucilkan atau terisolasi. Nah, ini adalah orang yang populer yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita bisa tahu nih, kita bisa akurkan dengan yang ada di sini. Dan ini adalah sudah sesuai menghitungnya. Dan oh iya, dan ini kenapa ada bulat dan ada kotak adalah penanda bahwa yang bulat itu laki-laki dan yang kotak itu perempuan. Nah, dalam video sebelumnya saya menjelaskan ada 3 garis. Garis yang pertama yang pilihan satu itu adalah berwarna merah, dan pilihan kedua warna hijau, dan pilihan ketiga itu warna hitam. Namun yang saya gunakan, kita ingatkan kembali bahwa saya menggunakan yang hanya memiliki 2 pilihan saja gitu. Dimana karena website sosiometri Sedhoknya bermasalah, jadi saya tidak bisa membuat sosiogram secara otomatis. Nah, ini pilihan merah adalah pilihan yang pertama, dan pilihan pertama ini banyak yang menunjuk kepada nomor 13 ini alias MDF. Yang banyak-banyaknya MDF ini dipilih adalah sebanyak 13 orang, baik pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Nah, setelah kita tahu, kita akan coba tuangkan ke dalam rencana kegiatan atau action plan di dalam bimbingan dan konseling gitu. Nah, ini contohnya. Bukan contohnya ini, tapi rencana kegiatannya. Nah, kita akan ambil satu saja. Nah, di dalam RPL, di dalam sebelum kita beranjak RPL, di dalam rencana kegiatan action plan ini kita menggunakan referensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan atau Kemendikbud, di mana ini adalah biasanya disebutnya POP gitu. POPBK, dan ini keluaran tahun 2016 gitu. Nah, di sini kita bisa tahu ada dalam rencana kegiatan itu ada 4 bidang layanan. Yang pertama adalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, ini tujuan layanan. Tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan. Nah, kita perlu ketahui tujuan layanan ini adalah keterkaitan antara nanti materi yang akan kita sampaikan dengan komponen yang akan kita pergunakan juga gitu. Lalu ini memang berkaitan dengan bidang layanannya juga gitu, bahwa salah satu tujuan layanan di bidang layanan pribadi itu adalah peserta didik atau konselor itu mampu mengenali dan memahami teman yang mendukung aktivitas belajar mereka. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan materinya gitu. Ada kaitannya dengan materi, antara materi dengan tujuan layanan serta bidang layanan. Nah, komponen layanan ini ada banyak, dan ini hanyalah beberapa saja, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, dan perencanaan individual. Nah, strategi layanan pun sama gitu. Tidak hanya bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, ataupun bimbingan klasikal saja gitu. Namun masih banyak gitu selain daripada ini. Nah, materi ini adalah materi yang memang bisa mendukung bagaimana peserta didik atau konselor tersebut bisa aktif kembali di dalam satu kelas itu. Metode ini biasa yang kita gunakan, entah itu diskusi kelompok, pemetaan sosiogram yang dari kita sudah ketahui sosiogram di atas, dan menggunakan media seperti apa, dan juga kita harus bisa mengevaluasi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sosiogram itu bisa melihat hubungan sosial dari satu individu dan individu lainnya. Nah, kita akan coba membuat RPL dari salah satu bidang layanan
sosial, yaitu layanan dasar, komponen layanannya layanan dasar, strategi layanannya membimbing kelompok, dan materinya membangun komunikasi efektif dalam kelompok. Nah, ini adalah RPL-nya. Ini adalah RPL daripada yang sebelumnya saya jelaskan di rencana kegiatan, dan harusnya itu kita membuat jadwal kegiatan bimbingan konseling itu dari pertama asesmen sampai kita membuat program itu sendiri. Dari program tahunan, semester, bulanan, pekanan, bahkan harian. Namun karena saya sendiri pun masih belum bisa memaksimalkannya, jadi saya langsung ke RPL saja. Nah, RPL ini adalah seperti halnya RPP ketika guru mengajar di kelas. Nah, seperti ini teman-teman, RPL. Nah, kita bisa tahu nih, komponen lainnya yang tadi kita bisa lihat adalah layanan dasar. Nah, bidang lainannya adalah pribadi dan sosial sebetulnya, namun ini lebih pada mencolok sosialnya saja. Kita bisa hapus ya, karena ini sebelumnya memang saya menggunakan yang sudah saya coba hitung gitu, karena untuk memudahkan dalam pengadministrasian dan juga pengolahan data sosiometri itu. Nah, ini fungsi layanannya adalah fungsi layanan daripada bimbingan konselingnya itu sendiri. Kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, fungsi layanan bimbingan kelompok adalah pemahaman dan pengembangan, di mana peserta didik itu harus bisa lebih paham terkait terkait siapa saja teman-teman yang senang diajak belajar dan bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif gitu. Dan itu adalah untuk mengembangkan potensi yang sebelumnya sudah mereka lakukan gitu. Nah, ini adalah tujuannya, tentunya supaya ada interaksi kembali gitu ya. Interaksi yang positif dalam kelompok, dan sasarannya adalah ya siswa kelas BKI 5A ini gitu sebagai uh, contohnya. Nah, sumber bacaan ini adalah sumber utama atau referensi yang digunakan untuk menjadi landasan daripada bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, ini contohnya adalah buku komunikasi efektif karya Dr. Ali Liliweri dan juga artikel tentang effective communication skills dari Psychology Today. Nah, ini kita jelaskan juga bagaimana uraian kegiatan dalam RPL itu dituangkan ke bimbingan kelompok itu seperti apa. Ini jelas rinci banget gitu di RPL. Ada tahap awalnya, pernyataan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompoknya, mengarahkan kegiatan, konsolidasi, sampai ke tahap inti kerja, tahap peralihan yang sebelumnya, lalu sampai ke tahap evaluasi juga, dari akhiran ke evaluasi. Nah, ini contoh saja gitu ya. Bagaimana RPL ini dibuat daripada rencana kegiatan yang kita buat. Namun sebelum kita buat rencana pelaksanaan layanan, kita membuat jadwal kegiatan dulu, baik itu tahunan, semesteran, bulanan, bahkan keharian gitu. Yang jelas itu bisa dilakukan oleh guru BK itu sendiri, dan tidak ada istilahnya guru BK itu tidak bisa membuat RPL ataupun membuat program yang akan dilaksanakan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini karena saya masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.